Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Am Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jamai Janaima dengan NIM 25111111222009. Saya mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2025. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Oke, struktur organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah organ eksternal, ada mus pubis, labia mayor, labia minor, klitoria, vestibulum, himen, dan perineum. Dan yang kedua itu ada organ internal, yakni ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Oke, kita mulai dari organ eksternal terlebih dahulu. Kayak yang pertama ada mons pubis. Nah, mons pubis ini atau mons veneris adalah jaringan lemak sekuntan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas sifisis pubis. Nah, mons pubis ini banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Nah, mouse ini berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau saat berhubungan seksual. Nah, semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh itu wanita tuh berkurang dan rambut pubisnya mulai menipis. Oke, nah ini di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Oke, next. Oke, selanjutnya ada itu namanya labia mayor. Nah, labia mayor ini adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Nah, dia ini memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Nah, panjangnya itu berkisar 7 sampai 8 cm, lebarnya 2 sampai 3 cm, dan tebalnya 1 sampai 1,5 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Nah, labia mayor ini melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Nah, memiliki pigmen lebih gelap ya daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar, sama dengan rambut di mons pubis. Dan semakin menipis ke arah luar perineum. Nah, bagian ini tuh mengandung suplai kelenjar sebesea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Nah, labia mayor itu di sini teman-teman. Ini di sini. Nah, dia di sini. Oke, next. Oke, selanjutnya masih labia minor. Nah, labia minor ini terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forceps. Nah, pembuluh darah yang banyak membuat labia itu berwarna merah, kemerah-merahan ya, dan memungkinkan si labia minor ini membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Nah, ruangan antara kedua labia minor itu disebut vestibulum. Oke, di mana ya? Nah, di sini ya. Ini namanya vestibulum, teman-teman. Next. Oke, selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris itu adalah organ pendek ya, berbentuk silinder dengan ukuran 6 kali 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Nah, ujung badan klitoris itu dinamakan glans dan lebih daripada badannya sensitif. Nah, saat wanita secara seksual terangsang ya, glans dan badan klitoris itu membesar. Nih guys, gland klitorisnya di sini. Oke, next. Selanjutnya tuh ada vestibulum. Nah, vestibulum itu berbentuk lonjong. Dia terletak antara labia minor, klitoris, dan forceps. Nah, vestibulum sendiri itu terdiri dari dua muara uretra, kelenjar pareuretra atau vestibulum minus atau scan, vagina, dan kelenjar paravagina atau vestibulum maius, vulvovagina atau Bartholin. Nah, permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir itu mudah teriritasi ya oleh bahan kimia panas dan friksi atau ya cairan jeans yang ketat-ketat.
Oke, selanjutnya ada himen. Himen itu merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastis, tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen itu dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampon menstruasi atau kuitus. Nah, himen itu bersifat elastis sehingga dia itu mudah robek. Nah, terkadang himen itu menutupi seluruh orifisium yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampon atau melahirkan per vagina dapat terlihat sisa robekan himen ya. Oke, himen. Ini guys, himen itu di sini. Oke, next. Oke, selanjutnya ada perineum. Nah, perineum ini tuh terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum ini berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil. Nah, ini menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal ya, dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum ini merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum ini membentuk dasar badan perineum. Oke, next. Oke, selanjutnya ada organ bagian eh, interna. Yang pertama itu ada vagina. Oke, vagina ini merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina ini berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Epitel vagina itu merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Nah, dinding belakang vagina itu lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateral sinistra, dan fornix lateral dextra. Oke, selanjutnya ada uterus. Uterus itu berbentuk seperti alpukat ya, atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kanuk kemih. Di sini ya teman-teman, ini adalah uterus. Nah, panjang uterus itu 7 sampai 7,5 cm, lebarnya 5 cm, dan tebalnya 2,5 cm. Oke, uterus pada wanita dewasa itu terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi ya, membentuk sudut dengan vagina. Nah, korpus uteri ini ke arah depan membentuk sudut 120 sampai 130 derajat dengan serviks uteri. Oke, selanjutnya itu ada tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini di sini ya teman-teman. Nah, di sini sama di sini. Dia ada kiri sama ada sebelah kanan. Nah, jadi tuba fallopi ini sendiri itu terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu adalah pars interstitialis, yaitu bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Terus ada pars ismica, yaitu bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Yang ketiga itu adalah pars ampularis, yaitu bagian yang membentuk saluran yang lebar yang meliputi ovarium. Terus ada infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fibrae. Nah, ini melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Oke, yang terakhir itu adalah ovarium. Nah, ovarium itu adalah kelenjar ya yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Nah, ovarium ini berhubungan dengan uterus itu melalui ligamentum ovariopropium terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Nah, bagian ovarium yang berada di dalam kavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik disebut epitelium germinativum. Oke. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.